Bismillahirrahmanirrahim. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersabda oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, saya ati ala ummati zamanun yuhibbunal khamsa. Akan datang di atas umatku oleh zaman, oleh waktu, oleh suatu waktu atau suatu zaman, suatu masa, yuhibbu yang mencintai oleh mereka akan lima, minal asya daripada perkara, daripada segala perkara. Dia akan datang, kata Nabi ini, kalau pakai saya ati ini, ya kan? Sin kan ada dua dia faedahnya. Kalau sin dan sofa. Kalau sofa itu agak lama kan? Tapi kalau sin akan datang dalam waktu dekat. Akan datang dalam waktu dekat, suatu waktu atau suatu masa yang orang mencintai lima perkara. Wayan sauna, dan melupakan oleh mereka khamsa akan lima daripada perkara, urusan. Minal umuri, daripada segala perkara atau urusan sama juga. Yang mana saja itu lima perkara? Yuhibbud dunya wa yansawnal akhirah. Mencintai oleh mereka akan dunia dan melupakan oleh mereka akan akhirat. Ini udah sampai kan? Kalau sekarang orang lebih mencintai dunia daripada akhirat, lebih gandrung kepada dunia, ya kan? Artinya beragam model pakaian keluar kan, beragam model untuk pembersih wajah keluar, operasi wajah ini itu untuk model kan dunia itu, untuk mengejar kecantikan dunia atau kehebatan dunia. Model HP juga keluar yang baru, model laptop. Kita dikejar-kejar atau diburu oleh apa? Oleh nafsu kita sendiri, oleh keinginan kita yang berlebihan, ya kan? Dikarenakan terlalu cinta. Kalau terlalu cinta, kita ingin seperti orang lain, mengikuti tentang masalah dunia. Itulah yang mengakibatkan cinta dunia kan? Nggak bisa menahan diri, itu penyebabnya. Kalau kita bisa menahan diri, tentu kita akan cinta akhirat dan melupakan dunia. Tidak lupa sama sekali. Arti melupakan dunia, hati kita tidak terikat dengan dunia. Tujuan kita semata-mata hidup ini cuman kita pakai dunia ini adalah jalan atau jembatan ke akhirat. Dunia ini perlunya itu sebagai jalan ya. Jangan dibuat dunia sebagai maqasid, tapi dunia ini wasaid. Cuma media dunia ini, yang tujuan akhirat gitu. Ini benar seperti Nabi bilang, ya kan? Banyak orang zaman sekarang mencintai dunia dan melupakan akhirat. Wa yuhibbunal haya, mencintai oleh mereka akan kehidupan. Wa yansawnal mauta, dan melupakan oleh mereka akan kematian. Ini kenyataan ya. Kita ingin hidup lama ya kan? Kalau gadis nggak usah mati dulu, ya kan? Biar kawin. Kalau udah kawin nggak usah mati dulu, biar punya anak dulu. Kalau punya anak berdoa lagi, panjangkan umur, punya cucu kan? Kalau udah punya cucu, tunggu cucu kawin dulu kan? Gitu. Setelah itu cukup cicit ya. Itu kan angan-angan juga. Begitu cintanya dia dengan kehidupan, sehingga melupakan kematian yang sering terjadi ya. Sebentar-bentar udah ada orang mengumumkan udah orang meninggal kan. Tapi kita melupakan itu. Dalam pikiran kita mati itu masih jauh karena kita masih muda. Malah kita tanya berapa usianya yang mati itu ya. Misalnya dibilang 70, oh pantas lah dia. Berarti saya masih lama muda. Enggak, kita nggak tengok yang mati muda. Ada yang mati muda kan?
setelah tamat sebagai sarjana itu mati muda. Ada paman saya kan, ada seorang paman saya, beliau begitu tamat sarjana, tamat S1 meninggal. Ada begitu. Ada orang baru tamat SMA udah meninggal. Ada orang tamat SMP meninggal. Itu yang kita perhatikan. Jadi jangan kita lupa kematian. Wan Aisyah, daripada Aisyah, daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala, bersabda ianya Rasulullah, man qala fi kulli yaumin khamsan wa ishrina marratan. Bermula siman yang berkata ia nyaman tiap-tiap hari akan 25 kali. Tiap-tiap hari kita ucapkan 25 kali doa ini. Enggak banyak dia. Apa doanya dongku? Allahumma barik li fil mauti. Ya Allah, berkahi olehmu bagiku pada kematian. Wa fima, dan pada barang sesudah kematian. Summa, kemudian mati ia nyaman di atas tikar nyaman, di atas tempat tidur nyaman. Niscaya memberi akan nyaman oleh Allah akan pahala syahid. Pahala orang berperang di jalan Allah, itu syahid. Kalau dia mati syahid namanya itu kalau berperang. Itu doanya, sedikit doanya apa? Allahumma barik li fil mauti wa fi ba'dal maut. Itu bisa dihafal langsung kan? Allahumma barik li fil mauti wa fima ba'dal maut. Itu kita baca berapa kali? 20 kali. Kalau meninggal dia itu meninggal mati syahid. Kapan waktunya? Ya, setelah salat pun boleh, sebelum tidur pun boleh. Kapan kita punya waktu? Nggak ditentukan waktu di sini kan? Pokoknya tiap hari. Berarti hari mulai subuh. Setelah subuh mesti kita baca 20 kali. Allahumma barik li fil mauti wa fima ba'dal maut. Mati ya di atas tikarnya, di atas tempat ranjangnya, di tempat tidurnya, niscaya memberi akannya seseorang oleh Allah akan pahala syahid. Rawahu Tabraniyu, meriwayat akannya hadis oleh Tabrani. Wa yuhibbunal qusur, mencintai oleh mereka akan istana-istana. Mencintai istana apa maksudnya nih? Mencintai rumah-rumah besar kan? Kalau rumah kecil gengsi ya. Rumah itu harus besar kayak istana lah ya. Kan begitu kita. Cinta kepada rumah-rumah yang besar. Tapi kalau rumah itu kita gunakan untuk kebaikan nggak apa-apa, untuk ngaji, untuk membuat kendurin, untuk apa-apa nggak apa-apa. Kalau untuk menerima tamu kan, untuk kebaikan lah, semua kebaikan, untuk salat jamaah. Ini rumahnya besar tapi untuk berbuat sia-sia. Arti kusur apa? Dianya kusur itu diar, rumah-rumah yang besar yang dibentengi dengan juruji. Juruji itu apa? Pagar. Jeruji besi dibentengi. Setelah itu ada pengawalnya lagi kan? Itu orang begitu kepinginnya. Pengen jadi bos lah. Rumahnya besar. Ya nggak salah, tetapi kita gunakan pada yang baik. Tapi dia wayan sauna, melupakan oleh mereka akan kubur. Arti kubur ahwal, kegoncangannya kubur. Melupakan kegoncangan kubur, siksa kubur. Pertanyaan dalam kubur dia lupakan. Wayan saunal kubura, melupakan ia akan kubur. Apa arti kubur? Kubur.
Ahwal kubur tentunya kan, ahwal yang mengerikan, kegoncangan pokoknya kan, kegoncangan kubur. Segala yang kita hadapi yang mengerikan dalam kubur kita dah lupa itu. Wa yuhibbunal mal, dan mencintai oleh mereka akan harta. Suka harta material, materialis. Wa yansawnal hisab, dan melupakan oleh mereka akan diperiksa di akhirat nanti. Nah, kita lupa bahwa kita tiap detik nafas itu akan diperiksa kemana kita gunakan. Lebih kita cintai harta bendawi ya. Bendawi semua, baju bendawi, HP bendawi, selop bendawi ya. Itu kan bersifat fisik semua. Jadi kita lupakan itu hisab. Hisab ini pemeriksaan dari Allah. Walaupun hal-hal kecil yang kita lakukan akan diperiksa oleh Allah nanti. Ruya diriwayatkan sesungguh Nabi alaihissalam itu qala, berkata ya Nabi. Apa sabda Nabi? Qala, bersabda ya Nabi. Sabda Nabi, duhdu bermula duhud. Duhud, apa yang dikatakan duhud? Makna duhud kan menolak dunia. Hati tidak mencintai dunia, itu namanya duhud. Walaupun dia hartanya banyak, tapi tidak cinta kepada harta, tidak terpukau, tidak tergiur dengan harta banyak. Sebab kan harta itu cuma alat. Alat itu menurut kita gunakan. Kalau kita gunakan baik, dia akan baik. Tapi kalau kita gunakan ke arah yang buruk, akan buruk. Duhud itu bahwa engkau cintai barang. Bahwa tuhibba, engkau cintai barang yang mencintai oleh pencipta engkau. Dan engkau marah akan barang yang memarahi engkau, marah akan barang yang memarahi oleh Tuhan engkau. Yang memurkai, memarahi oleh Tuhan engkau. Itu arti duhud. Salah satunya kita cinta apa yang dicintai oleh Allah. Cinta Allah, kita menjadi orang yang baik ya. Jangan kita buat marah Allah, ya kan? Kalau kita buat marah Allah berarti marah Allah misalnya rakus, tamak, loba, banyak tidur, banyak bicara, banyak gosip kan? Itu bahwa engkau membuat marah, dan bahwa engkau marah akan barang yang memarah itu lebih bagus kita, yaitu mencintai apa yang dicintai Allah dan murka marah kita kepada yang dimarahi oleh Allah. Artinya yang tidak dicintai oleh Allah jangan kita kerjakan, yang dibenci oleh Allah itu akan membuat dimarahi oleh Allah. Tapi kerjakan apa yang dicintai Allah dan jauhi apa yang dimarahi atau dimurkai Allah, begitu. Wa antakhruja, dan bahwa antakhruja, bahwa engkau keluar daripada halal dunia sebagaimana engkau keluar daripada haramnya dunia. Engkau keluar daripada halalnya dunia sebagaimana barang engkau keluar daripada haramnya dunia. Kita keluar daripada halal dunia, artinya walaupun halal kita tetap menjaga, tidak berlebih-lebihan. Seolah-olah kita seperti menjaga harta haram, jangan masuk ke tubuh kita atau jangan kita konsumsi atau kita gunakan. Begitulah juga yang halal, harus hati-hati yang halal kita gunakan. Disebabkan kalau yang halal ini berlebihan, ya kan, maka akan membawa kepada terseret kepada yang haram-haram juga. Dan bahwa innal halal, sesungguhnya halalnya dunia itu diperiksa dan haramnya dunia itu disiksa. Bermula sesungguhnya halalnya dunia itu diperiksa dan bermula haramnya dunia itu disiksa.
Dunia ini halal diperiksa, haram disiksa. Lebih baik kita dengar-dengar aja kan. Artinya jangan melakukan yang halal berlebihan, jangan terjun kepada yang haram. Wa antarhamal muslimina, dan bahwa engkau sayang akan orang Islam sebagaimana engkau sayang dirimu. Itu kita menyayangi orang Islam seperti kita menyayangi diri sendiri. Itu baru bagus ya. Ini baru dikatakan duhud. Kita menyayangi orang lain seperti menyayangi diri kita sendiri. Wa anta harraja, dan bahwa engkau jauhi daripada berbicara pada barang yang tidak penting ianya barang akan engkau. Sebagaimana barang engkau jauhi daripada yang haram. Kita jauhi sesuatu yang tidak penting untuk kita. Nah, seperti kita menjauhi hal haram itu. Seperti menjauhi bangkai lah. Dan bahwa tataharaja engkau jauhi daripada berbicara fima pada barang la ya'nika, pada barang yang tiada penting yang barang akan engkau, kama sebagaimana barang yang engkau jauhi daripada yang haram, seperti kita menjauhi yang haram. Wa anta taharraja, dan bahwa engkau jauhi daripada banyak makan. Ini makan ini bahaya memang, selalu diperingati. Banyak makan daripada sebagaimana engkau jauhi bangkai allati, yang sangatlah busuknya bangkai allati istadda, yang sangat busuklahnya bangkai itu. Jauhi itu makan-makannya berlebih-lebihan. Wa anta taharraja, dan bahwa engkau jauhi daripada harta dunia dan hiasan dunia, sebagaimana barang yang engkau jauhi daripada api neraka. Seperti kamu jauhi daripada api gitu. Dan bahwa engkau jauhi daripada harta benda dunia dan perhiasan dunia, sebagaimana barang engkau jauhi daripada api. Kita menjauhi ini harta-harta tentunya bukan harta halal ya. Harta halal nggak perlu kita jauhi ya. Ini harta halal kita jaga, jangan berlebih-lebihan. Tentu yang dikatakan ini harta haram ya. Tumpuk-tumpuk harta haram itu membuat orang itu tidak duhud, masih cinta dunia. Wa anta tuqassira, dan bahwa engkau pendekkan akan angan-angan engkau pada dunia. Kita pendekkan angan-angan dunia ini. Faza bermula ini, dianya ini itu zuhud pada dunia. Berarti itulah yang dikatakan zuhud pada dunia. Jangan terlalu panjang angan-angan ya. Jangan banyak menghimpun-himpun dunia dan perhiasannya untuk bangga-bangga. Jangankan itu, kalau kalian pakai baju aja, niatnya untuk nampak laki-laki, niatnya untuk ditengok teman kalian, bagus baju kalian, bagus HP kalian, bagus perhiasan kalian. Bukan karena Allah atau menutup aurat. Itu haram juga hukumnya, dosa juga begitu. Di samping ada pahala kalau kita karena menutup aurat ya. Kalau kita niat menutup aurat itu ada pahala. Tapi kalau cuma niat itu untuk tampil beda, nampak elit, memang ada pahalanya sedikit karena kita udah menutup aurat, ada pahala, tapi dosanya juga ada. Itulah kalau memakai pakaian ini niatnya untuk menutup aurat karena Allah, ya kan? Disuruh oleh Allah, disuruh oleh Rasul itu. Wa yuhibbuna, rawahu Dailami. Hadis itu diriwayatkan oleh Dailami. Wa yuhibbuna, dan mencintai oleh mereka akan makhluk, melupakan wa yansawna, melupakan oleh mereka akan khalik, akan pencipta. Banyak yang kita kenang-kenang makhluk ya kan, yang hinggap di hati kita makhluk, mau ganteng atau tidak ya kan? Tetap di hati kita makhluk kadang-kadang. Yang kita pikirkan makhluk itu berbentuk apa saja itu.
berbentuk manusia, berbentuk HP, berbentuk makanan, berbentuk bakso, itu semua makhluk. Berbentuk pakaian, berbentuk bersenang-senang, itu makhluk. Kalau berbuat baik, takut dicaci orang, diejek orang. Kalau pakai cadar, takut dibilang ini, bilang itu, gengsi. Itu namanya imannya masih iman kanak-kanak itu. Masih lemah sekali, ya. Nggak ada tangguh imannya. Berbuat kebaikan malu. Orang berbuat kejahatan senang, gembira dia. Kita enggak, kita malu. Itu kebaikan. Jadi malulah, ya. Indo terlalu cinta kepada makhluk, artinya terlalu melihat kepada ucapan-ucapan kalau menengok ucapan makhluk itu apa aja salah, ya. Karena udah kita ceritakan dulu kan, seperti Luqmanul Hakim atau ada cerita itulah, ya. Orang bawa seperti kita bawa ini juga, bawa kereta, misalnya bawa sepeda atau kereta, ya kan. Kalau kita naik misalnya, anak kita jalan di bawah, pasti orang bilang, waduh kasihan kali anak itu, kenapa anaknya di bawah jalan kaki, ya. Mamanya bapaknya naik, ya, naik kereta, atau naik kuda lah kalau bahasa dulu, Kalau dinaikkan anak nanti, waduh bagaimana anak ini rela orang tuanya jalan kaki, ya. Kalau naik kedua-dua kasihan kudanya atau keretanya atau sepedanya naik rame-rame kan. Kalau di huweno kan diseret nggak naik siapa bilang bodoh tau kan, bodoh kali ada kereta diseret, dituntun, ada kuda nggak naiki, ya. Itu kalau menuruti kata manusia, nggak puas-puas dia mengatakan pada kita. Oleh karena itu kita berbuat apa yang diridhai Allah sesuai dengan aturan agama kita bikin, ya. Maka dikatakan di sini fasyakhsun, maka seseorang iza ammala, apabila berangan-angan ia, tinggi angan-angannya, nasyal maut, niscaya dia lupa kematian, ya. Kalau panjang angan-angan jelas lupa mati. Karena ingin hidup 1000 tahun lagi seperti syair Khairil Anwar, ya. Aku ingin hidup 1000 tahun lagi. Karena panjang angan. Dan wa ahwalil akhirat, lupa dia kegoncangan akhirat, yang suatu yang mengerikan di akhirat. Waragiba, dan suka ia pada dunia, suka kali dia pada dunia. Ragiba itu artinya suka kepada dunia, itu orang panjang angan. Dan suka juga wa asyaratul khalqi, suka dia bergaul dengan makhluk. Suka dia banyak followernya, suka banyak pengikutnya, senang dia. Apa itu pengikut, follower? Apa namanya? Menurut tempat, apa? Viewer. Apa itu? Pokoknya banyak apa namanya itu? Pokoknya banyak pengikut, senang kali, ya. Hebat, ya. Fayaqsu, kalau begitu maka keraslah hati nyaman, darurah, hal keadaan langsung itu dengan mudah. Maka keraslah hati nyaman, darurah, hal keadaan langsung. Wa yunshya wa yunsha'u, dan timbul daripada nyaman oleh meninggalkan taat. Banyak angan-angan jadi meninggalkan taat.
meninggalkan taat dia. Yunshi'u itu dari madi ansha'a yunshi'u bukan yunshi'u dan timbul daripadanya apa ini daripadanya tiap-tiap oleh meninggalkan taat gara-gara kita terlalu banyak angan-angan, terlalu lupa kematian, suka dunia, ingin banyak viewer, akhirnya kita lupa kepada taat. Sibuk mengingat-ingat atau membalas viewer kita, membalas orang-orang yang mengikut kita kan, membalas pokoknya begitulah ya, membalas pesan mereka, sibuk, malah risau lagi kan kalau mereka ada kata-kata kotor, kata-kata nggak bagus menyakiti kita. Apa namanya itu? Apa kalau dibilang-bilang menyakiti kita itu? Hujatan apa itu namanya? Apa? Apa yang dihujat-hujat itu, apa yang menyakiti hati kita kalau dibully ya? Sibuk kita pikiran, akhirnya sedih dengan itu. Misalnya Dela, bagaimana kamu ini? Kamu ngaji begini tampilan kamu udah sedih. Karena apa? Dibilang misalnya sekali saya bilang, bagaimana kamu ini? Kamu di sini nggak jelas sekali kamu ini. Lemah kali mental kau. Cobalah kan yang ini. Kayak model lah, kayak modeling lah ya. Kan lebih bagus. Ini kayak santri terus melukup pikirnya lah. Pokoknya kita sibuk dengan kata-kata orang, dengan apa, bully orang lain. Itu gara-gara banyak viewer atau banyak pengikut, akhirnya lupa kepada taat dan malas daripada menyiapkan akhirat. Malas kita menyiapkan bekal akhirat dan mengulur-ngulur taubat. Nanti ajalah taubat kalau udah tua nanti. Saya kata Dela, ini kita senang-senang dulu. Kata Angeli juga begitu. Kita ini masa muda kita habiskan. Kalau udah tua nanti baru kita ke musala. Baru kita apa? Kita ngaji lagi ya. Kalau nggak sempat tua, bagaimana? Itulah meninggalkan apa? Meninggalkan wataswib, itu suka mengulur-ulur taubat. Ada suatu cerita melewati ya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan suatu majelis yang meninggikan, yang tinggilah suara, bergemuruhlah suara tawa, yang tinggilah suara tawa. Tiba-tiba Rasulullah lewat suatu majelis, suatu forum, suatu tempat duduk kan, orang-orang itu ketawa, hahaha, ketawa kan, kuat-kuat kali ketawa, kayak ketawa kuda. Faqala, maka berkata ya Nabi, syubu majalisukum bimuqaddarid lazat, campuri olehmu akan majelis kamu dengan yang mengeruhkan kelezatan. Artinya kamu ingat atau kamu campurkan majelis kamu. Arti campurkan bagaimana campurnya maksudnya? Kamu ingat, kamu selangi majelis kamu dengan mengingat yang mengeruhkan kelezatan. Apa itu yang mengeruhkan kelezatan? Tanya mereka. Qalu, berkata oleh mereka, bermula apa itu yang mengeruhkan kelezatan? Qala, menjawab ya Nabi, itu kematian. Jangan terlalu riuh, jangan terlalu, kalau senang nggak bisa terkendali. Senang sekali sehingga nggak bisa terkendali. Apa nama euforia? Apa namanya itu? Euforia apa? Euforia? Ya.
Kalau senang senang kali, kalau sedih down kali kan. Jangan begitu. Kita kalau lagi gembira itu ingat kali-kali mati ya. Kalau ingat mati, rajin kita ibadah, rajin kita kaji, rajin berbuat taat kepada Allah. Karena semua kita akan dunia ini cuma sementara, ya kan? Jadi itulah berapa perkara itu yang harus kita ingat. Ingat sendiri. Berapa? Hah? Nggak tahu lagi berapa perkara. Pokoknya ingat sendiri. Apa yang pertama itu? Hah? Ingat sendiri bahwa akan 5 perkara akan datang, kata Nabi, suatu waktu 5 perkara. Orang yang cinta akan datang umatku suatu waktu mencintai 5 perkara, melupakan yaitu mencintai dunia, melupakan akhirat, mencintai kehidupan, melupakan kematian, mencintai rumah istana, melupakan kubur, mencintai rumah-rumah yang bagus di tanah, mencintai harta, melupakan hisab. Hisab itu apa? Diperik. Mencintai makhluk, melupakan pencipta. Itu moga-moga kita sedikit-sedikit bisa mengerjakannya. Amin. Ada pertanyaan?